Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadal Roslin dengan NIM F1E1200011 dari ruang R001 Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum basis data menggunakan PHP admin dan command prompt. Di sini adalah database yang digunakan adalah database bimbel, di mana terdapat 3 tabel, yaitu admin, pembayaran, dan siswa. Pada tabel admin terdapat 3 data. Pada tabel pembayaran terdapat 2 data, dan juga pada tabel siswa terdapat 3 data. Terdapat juga diagram database, kemudian tabel yang tadi, kemudian fungsi grup. Di sini yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang fungsi grup, having, group by, view, dan complex view. Dan nanti di command prompt akan saya jelaskan tentang hak akses dan user. Di sini ada 8 fungsi grup. Minimal itu untuk untuk mencari nilai terkecil atau minimum, maksimum itu untuk mencari nilai terbesar, count untuk mencari jumlah baris atau banyaknya data, sum untuk mencari jumlah nilai, jumlah dari data-data itu, kemudian average atau AVG ini untuk mencari rata-rata, variance itu untuk mencari sebaran data di sekeliling rata-rata, dan kemudian standar deviasi itu untuk mencari sebaran data. Kemudian di sini adalah untuk mencari lebih dari satu fungsi grup. Kemudian ada having. Having itu adalah membatasi grup yang dihasilkan. Sedangkan group by itu mengelompokkan menjadi lebih kecil, menjadikan kelompok menjadi kelompok lebih kecil. Di sini view itu tampilan yang sederhana. Kemudian ada complex view, itu tampilan yang dari lebih dari satu tabel. Di sini akan dijelaskan juga tentang user dan hak akses, ini pada command prompt. Kemudian langsung aja kita ke PHP admin. Pertama kita ada fungsi group min. Kemudian pada fungsi group min, kita menggunakan tabel admin. Ini adalah sebelum dilakukan fungsi grup. Kemudian kita masukkan query-nya, di mana query-nya adalah min, nama tabel, nama atribut, nama kolom, itu di sini ada nama admin, from, dari nama tabel. Sini tabelnya adalah admin. Ini kita jalankan. Saya akan dihasilkan sini Lina. Kenapa Lina? Dikarenakan untuk di huruf itu sesuai abjad. Sehingga kalau minimal berarti dari abjad yang dari A itu yang paling minimal. Nah, di data ini, di data admin, terdapat 3 nama itu R, L, sama M. Di antara semua ini yang paling minimal adalah L atau Lina. Kemudian fungsi grup selanjutnya kemudian fungsi grup kedua yaitu maksimum. Di sini kita akan menggunakan tabel pembayaran. Ini data yang ada pada tabel pembayaran. Kemudian kita masukkan query-nya. Sini kita akan mencoba yaitu select maksimum. Yang tabelnya yaitu kita ambil dari
tanggal pembayaran from nama tabel untuk tabel pembayaran. Yang kita jalankan. Nah, di sini tampilkan adalah maksimum tanggal pembayaran tahun 2021 bulan 4 tanggal 23. Ada data tadi. Di sini bisa dilihat itu pada tanggalnya dari 2020 dan 2021. Di antara ini adalah maksimum yang terbesar adalah pada tanggal 2021 dan paling terbaru. Kemudian masih grup yang ketiga itu count. Pada ini kita menggunakan tabel admin. Kita cobakan select count, nama table, nama kolom, from, nama table. Kita jalankan. Yang berhasil. Di sini count, tapi jumlah baris atau jumlah data yang terdapat pada tabel ini adalah 2. Kita cek tadi, kita cek pada datanya. Kemudian pada fungsi grup ketiga itu kita menggunakan table admin. Fungsi grup ketiga itu count, yang datanya, kemudian kita masukkan query-nya. Ini kita cobakan untuk mencari jumlah baris atau jumlah banyak data pada table admin. Itu select count, nama
Kemudian fungsi grup yang ketiga adalah count untuk mencari jumlah data atau jumlah baris. Di sini saya menggunakan pada tabel siswa. Sini terdapat ada 3 data. Kemudian kita coba akan masukkan query-nya. Mana itu select count. Nama kolom. Di sini kita pakai alamat. From. Nama tabel yaitu siswa. Yang kita bagi. Di sini terdapat bilangnya count alamat adalah 3. Dikarenakan dan memang ada 3, kita cek pada tabel siswa tadi. Di sini alamat terdapat ada 3 data, jual, 5 kom, dan prajuar. Kemudian yang fungsi grup keempat yaitu sum. Di sum ini kita menggunakan tabel siswa. Di sini kita coba jumlahkan yang di jumlah saudara. Kemudian fungsi grup yang ketiga itu count atau menjumlah banyak data. Di sini kita menggunakan tabel admin. Di sini terdapat ada nilai 0 pada alamat, 1 nilai 0 pada alamat. Terdapat ada 3 data. Kemudian kita coba masukkan query-nya. Query-nya select count nama kolom. Di sini kita pakai alamat, di mana di alamat itu ada 1 nilai 0. From nama tabel. Di sini dibilang count-nya atau alamatnya itu ada 2. Kita coba cek data pada tabel admin. Di sini kenapa pada alamatnya dijumlahkan count-nya 2? Karena terdapat 1 nilai 0. Count tidak memanggil nilai 0. Nilai 0 dianggap tidak ada, maka hanya yang 2 di bawahnya saja yang dijumlahkan datanya. Kemudian yang fungsi grup keempat itu adalah sum, menjumlahkan nilai itu total nilai. Di sini kita menggunakan tabel siswa. Ini ada data pada tabel siswa, di mana pada kali ini kita akan mencobakan mensumkan atau menjumlahkan jumlah saudara. Ini terdapat jumlah saudara. Kita masukkan query-nya. Yaitu masih select sum. Nama kolom, yaitu kita pakai jumlah saudara. From nama tabel siswa. Kita cobakan. Dapat sum atau jumlah saudaranya adalah 14. 14 itu berasal dari mana? Dari sini jumlah saudara ini 4 ditambah 3, 7, 7 tambah 7, 14. Maka sum-nya adalah 14. Kemudian yang kelima itu adalah fungsi group average atau rata-rata.
Pada ini kita menggunakan tabel siswa juga. Inilah datanya. Di sini untuk average kita coba untuk average-kan tinggi badan. Kita masukkan query-nya. Select average. Sama seperti tadi, masukkan nama kolom. Sini kolom kita adalah tinggi badan. Kemudian from table yaitu siswa. Ini yang variabel tinggi badannya adalah 151,000. Nah, itu dari sini untuk mencari rata-rata itu semua data dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. Maka di sini ada 135 tambah 168 tambah 150 per 3. Maka dapatkanlah rata-ratanya adalah 150. Kemudian yang keenam itu adalah fungsi group variance, yaitu untuk melihat sebaran data pada sekeliling rata-rata. Di sini adalah tabel yang kita gunakan itu adalah siswa. Ini kita lihat pada tinggi badan. Kita cobakan pada query-nya. Select. Round. Varian. Ini tabel yang kita gunakan adalah tinggi badan. Kemudian 2. From tabel siswa. Jalankan. Sini round varian tinggi badan adalah 182,00. Kemudian yang fungsi grup selanjutnya itu ada yang ketujuh atau standar deviasi. Di mana pada standar deviasi ini kita menggunakan tabel siswa juga. Langsung cobakan pada query-nya. Select phone standar deviasi tinggi badan bawah from siswa. Nah, di sini berhasil. Bahkan hasilnya 13,49 untuk standar deviasinya. Kemudian fungsi grup yang selanjutnya itu kita cobakan untuk lebih dari satu fungsi grup dengan banyak fungsi grup. Kita gunakan pada tabel siswa. Kemudian kita masukkan query-nya. Sini kita select. Kita coba masukkan fungsi grup maksimum. ID siswa. Kemudian minimum kelas. Kemudian sum. Tinggi badan. Kemudian average. Tinggi badan. From
siswa, tabel siswa. Ini dapatkan hasilnya itu untuk maksimum, yaitu untuk data yang abjad yang paling besar, yaitu SMP 8, untuk minimum atau kelasnya itu dari angka yang minimum atau yang paling kecil. Untuk sama atau dari tinggi badannya itu adalah 453, dan untuk average-nya adalah 151. Itu ada untuk fungsi grup. Kemudian selanjutnya kita cobakan having. Di sini kita menggunakan tabel tabel siswa lagi. Ini ada datanya, kemudian kita masukkan query-nya. Kita di sini select. Select alamat maksimum tinggi badan dari tabel siswa, kita grup by kan. Grup by, kita grup by-kan alamat, kita kelompokkan alamat. Kemudian kita lakukan having. Having count dari data yang jumlah datanya itu yang lebih besar dari 1. Order by alamat. Ini untuk having. Kita tampilkan alamatnya pada juar dengan maksimum atau tinggi badannya 150. Gimana? Dimana di sini ada grup by, ini kelompokkan ada tabel alamat, dimana di sini ada 2 pada alamat yang sama, itu prajuar dan para prajuar. Kemudian dilakukan having, dibatasi dengan melihat count-nya itu yang besar dari 1. Besar dari 1 ya, para juara ini karena dia datanya lebih dari 1. Kemudian dilihat itu maksimum atau tinggi badannya. Manakah yang maksimum itu 150. Maka itulah nilainya. Itu pada alamat para juara itu tinggi badannya 150. Kemudian yang selanjutnya itu adalah group by. Group by kita coba pada tabel siswa. Ini. Sini kita masukkan query-nya. Select alamat. Row. Average. Jumlah saudara. As. Itu ini sebagai asli sebagai tinggi
siswa from tadi tabel siswa, kemudian lakukan grup by alamat, order by kemudian selanjutnya adalah grup by. Di grup by ini kita menggunakan tabel siswa. Sini kita coba select alamat, round, override, jumlah saudara, as itu sebagai tinggi from tabel siswa, grup by alamat, order by alamat. Yang didapatkan hasil dari kuliah tersebut itu alamat 5 kaum, jual, tingkat tinggi badan 3 dan 6. Ini untuk merubah posisi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah view. Itu tampilan. View. Selanjutnya itu adalah view. Ini kita menggunakan tabel pembayaran. View ini kita mungkin seperti membuat tabel baru yang bisa diakses orang lain. Hanya itu yang bisa diakses orang lain ketika kita memberikan izin. Kemudian kita cobakan langsung pada query-nya. Di sini adalah kita create view. Create view. Ini nama view-nya, yaitu kita bikin verifikasi
Pas select itu dari data yang kita ambil itu dari tabel ID pembayaran, tabel ID siswa, tabel ID admin, from tabel pembayaran, where, di mana total di mana total pembayarannya between antara 2.800.000 sampai dengan 3 juta. Kawan kita cobakan, go. Di sini berhasil. Di sini langsung muncul yaitu view, di mana tadi kita bikin ada nama view-nya verifikasi. Ini dia, ada pembayaran, ID siswa, dan ID admin. Ini view, untuk view ini itu berasal dari satu tabel saja. Kemudian selanjutnya itu ada complex view, di mana ini berasal dari banyak tabel. Di sini kita menggunakan ketiga tabel, itu kita menggabungkan semua tabelnya. Ini kita buka dari bimbel. Sini kita menggunakan 3 tabel ini. Kemudian kita masukkan query-nya. Create view. Nama view-nya kita bikin daftar. Ini untuk nama-nama kolom pada view-nya. Kita bikin di sini nama. Kemudian kelas. Kemudian admin. Kemudian tanggal daftar. View ini memperlihatkan daftar. Itu ketika siswa pendaftar. Ada nama, ada kelas, ada admin yang memapai, dan tanggal daftarnya. Kemudian as, select, ini dari tabel mana. Di sini kita masukkan dulu, karena ini penggabungan dari 3 tabel. Kemudian kita masukkan dulu nama tabelnya. Pertama itu kita masukkan nama siswa. Di mana yang kita ambil itu adalah kolom nama siswa. Kemudian kita masukkan lagi di sini kita kelas. Kita dari tabel siswa, dari kolom kelas. Kemudian admin ini dari tabel admin, kita ambil adalah kolom ID adminnya. Kemudian untuk tanggal daftar ini terdapat pada tabel pembayaran. Kita ambil yaitu kolom tanggal pembayaran. Kemudian from itu dari 3 tabel, itu tabel siswa, tabel pembayaran, dan tabel admin. Kemudian where, di mana pada tabel siswa, di mana pada tabel ini ada yang saling berhubungan atau ada foreign key-nya. Maka ketika pada tabel siswa terdapat kolom ID siswa.
pada tabel pembayaran juga terdapat ID siswa. Dilakukan seperti ini supaya data tersebut menyatu, tidak berantakan. Jadi ID siswa bertemu dengan ID siswa walaupun pada tabel yang berbeda. Kemudian di sini ada lagi yang sama, kita menggunakan hubung N. Yang sama itu pada tabel admin, yaitu kolom ID adminnya, di mana itu sama dengan pada tabel pembayaran kolom ID admin. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini view-nya berhasil dibikin. Ini di sini view, itu verifikasi yang view sederhana tadi, kemudian ini daftar itu view kompleks. Nah, di sini sudah dapat tadi nama kolom pada view-nya kita bikin nama, kelas, admin, atau tanggal daftar. Kemudian datanya masuk ke sini. Sesuai dengan yang ada pada query tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya praktekkan dan saya jelaskan pada PHP Admin tentang fungsi group, having, group by, view, dan complex view. Kemudian yang selanjutnya itu hak akses. Kita membuat user dan aksesnya itu pada command prompt. Command prompt-nya ini adalah command prompt-nya. Pertama, untuk langkah-langkahnya itu adalah kita menyediakan database di MySQL-nya. Yang database tadi, kita gunakan database tadi, yaitu database Bimbel. Kemudian kita membuka si CMD-nya. Kemudian kita masukkan ini cd kita buka XMPP-nya atau PHP admin-nya, XMPP MySQL bin. Kemudian ini sudah masuk. Kemudian kita masuk sebagai root-nya, user root atau yang memiliki akses penuh. MySQL uroot. Welcome to the MariaDB monitor. Berarti kita berhasil masuk. Sini kita berhasil masuk. Selanjutnya itu kita membuat non-root usernya, yaitu user baru. Membuat user baru atau non-root user. Di sini non-root user ini memiliki keterbatasan akses. Dia tidak memiliki hak akses penuh. Ini yang kita lakukan adalah create user. Pertama kita bikin usernya dulu. Kita bikin create user. Ini nama user yang kita ambil itu adalah Rashid at localhost identified by Putri. Di sini Rashid ini sebagai new user
Dan Putri ini adalah sebagai password dari si user Rashid ini. Kemudian kita coba kan di error. Oh, terjadi. Kita ulang, yaitu kita create user Rashid at localhost identifier by Putri. Identifier. Nah, di sini sudah berhasil. Kita sudah untuk kemudian kita lihat kita lihat grants-nya, aksesnya apakah ini sudah berhasil pembuatannya. For Rashid localhost identifier nggak perlu ini. Ini saya tampilkan grant for Rashid, grant you to Rashid identified by password ini. Kemudian berarti kita sudah berhasil membuat usernya. Kemudian kita keluarkan saja ini. Kita Ctrl C. Kemudian close. Nah, sampai ke halaman baru. Selanjutnya kita masuk ke user baru. Dimana di sini tadi kalau tadi kita menggunakan user root, kemudian kalau di sini kita menggunakan user baru. Ini MySQL uroot, nama usernya tadi kita buat nama usernya Rashid, kemudian misalkan masuk enter passwordnya tadi kita beri adalah Putri. Ini sudah berhasil masuk ke user baru. Kemudian kita lakukan show database. Kita lihat database apa saja yang diperbolehkan untuk diakses oleh user ini. Di sini terdapat database formation schema dan test. Belum ada database bimbel yang seharusnya itu yang kita berikan yang akan kita berikan hak aksesnya. Kemudian ini kita keluarkan saja, Ctrl C, exit, close. Kemudian kita kembali ke user root untuk memberikan hak akses ke database-nya. MySQL uroot. Kita berhasil masuk. Kemudian kita berikan hak aksesnya yaitu dengan cara grant. Sini kita berikan hak akses create. Select. Insert. Update. Delete. Tabel bimbel. Bimbel. Kemudian ini kepada user Rashid. Di sini berhasil. Sini query-nya berhasil. Kemudian kita cek hak aksesnya, show grant for Rashid localhost. Nah, di
informasi sudah ditampilkan, bahwasanya ini sudah berhasil, bahwa user Rashid sudah memiliki akses kepada database bimbel. Ini kita keluarkan lagi. Kemudian selanjutnya itu kita masuk lagi ke user Rashidnya, user barunya. Itu kita lakukan pengecekan apakah database tersebut sudah bisa diakses atau belum. Nah, di sini kita masukkan lagi MySQL, uroot, nama usernya Rashid. Kita masukkan passwordnya Putri. Sini kita berhasil masuk, kemudian kita cek show database. Nah, di sini sudah tampil nih database bimbel. Berarti kita sudah memiliki berarti user Rashid sudah memiliki hak akses ke tabel bimbel, ke database bimbel gitu. Kemudian kita cobakan untuk create, insert, select, delete, dan update-nya tadi. Di sini kita masuk ke database-nya, yaitu use database bimbel. Database check, ini kita sudah masuk ke database bimbelnya, kemudian kita show table. Kita lihat tabel apa saja yang ada di sini dan bisa kita akses. Terdapat tabel admin, daftar pembayaran siswa, dan verifikasi. Yang kita ketahui tadi yaitu daftar dan verifikasi itu adalah view. Kemudian kita coba lihat isi pada tabelnya. Kita masuk select bintang from to table admin. Ini adalah data pada tabel admin. Kemudian kita cek juga data pada tabel pembayaran. Ini data pada tabel pembayaran. Kemudian kita coba juga select from siswa. Ya, data pada tabel siswa. Kemudian selanjutnya kita cobakan untuk insert, itu memasukkan data. Kita coba masukkan data ke tabel pembayaran. Kita masukkan sini insert into pembayaran. Ini untuk nama kolomnya, yaitu ada ID pembayaran, ada ID siswa, ada ID admin, kemudian ada juga total pembayaran, kemudian tanggal pembayaran. Pembayaran. Kurung, kita masukkan nilainya, values, kita masukkan datanya yaitu Rabu 05 12/21. Kemudian untuk ID siswanya itu kita masukkan
SMP 8. Kemudian untuk ID adminnya itu kita masukkan B2. Untuk total pembayaran itu kita coba masukkan nilainya 4 juta. Kemudian untuk tanggal pembayaran 2021 bulan 12 tanggal 5. Kita jalankan. Di sini katanya berhasil. Kemudian kita coba cek lagi apakah di tabelnya apakah berhasil data yang kita masukkan. Kemudian kita select from pembayaran. Nah, di sini datanya sudah menjadi 3. Kita sudah berhasil menginputkan datanya. Di awal tadi, itu datanya cuma 2. Kemudian setelah kita insert kan, sudah menjadi 3. Maka insert-nya itu kita berhasil. Kemudian selanjutnya itu kita coba lakukan update pada tabel pembayaran, di mana total pembayarannya ini kita rubah menjadi 3.500.000, di mana ID pembayarannya adalah Rabu 05/12/21. Kita update dengan ID pembayaran Rabu ini, total pembayarannya jadi 3.500.000. Dan kita masukkan query-nya yaitu update nama tabel pembayaran kita set total pembayarannya dan itu sama dengan 3.500.000, di mana ID pembayaran sama dengan Rabu 05/12/21. Nah, di sini katanya berhasil, query kita masukkan. Kemudian kita coba cek lagi, select from pembayaran. Nah, di sini kita coba cek pada ID pembayaran Rabu, data pembayaran di sini masih 4 juta. Sini belum berhasil, kita cobakan lagi, masukkan query-nya.
Oh, di sini ternyata ada data yang kurang. Di sini ID pemainnya adalah Rabu 05/12/21. Nah, di sini berhasil katanya satu row diubah. Tadi karena ID pemainnya kurang datanya, jadi sehingga tidak terbaca. Kemudian baru kita select, kita lihat lagi. From pembayaran error. Kita ulang lagi. Select from pembayaran. Nah, di sini data dengan ID Rabu sudah total pembayaran sudah berubah menjadi 3.500.000. Berarti updatean kita berhasil. Kemudian selanjutnya kita cobakan yaitu delete. Kita cobakan delete data. Kita masukkan query delete from pembayaran di adminnya. Kita lihat dari tabel pembayaran ini di mana ID adminnya adalah B2. B2 ini jadi pembayarannya Rabu. Kita coba. Sini berhasil, kita coba select pembayaran. Nah, di sini datanya tanggal 2 itu B2-nya hilang yang pembayaran Rabu ini, maka delete berhasil, query delete kita berhasil. Kemudian selanjutnya itu kita cobakan create. Kita cobakan create table. Kita bikin nama tabelnya itu ortu. Nama kolomnya itu ID ortu. ID ortu dengan tipe data varchar dengan panjang data 10. Ini merupakan primary key. Kemudian kita masukkan lagi tabel kolom nama ortu, di mana tipe datanya varchar, panjang datanya itu 20. Ini not null, tidak boleh kosong. Kemudian kita masukkan lagi kolom ID siswa. Dengan tipe data varchar, panjang data 10. Di sini not null. Foreign key. Jadi siswa ini merupakan foreign key dari tabel siswa. Foreign key ID siswa reference, yaitu dari tabel reference dari tabel siswa dengan kolomnya itu ID siswa juga. Ini one delete cascade, one update cascade. Nah, di sini kita cobakan.
error. Oh, di sini ada tipe pada delete-nya sini. Delete cascade on update cascade. Sini katanya berhasil, query oke. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Kita coba select tabelnya. Select from or to. Di sini empty set karena kita belum mengisikan datanya pada tabel tersebut. Kita baru hanya membuat tabelnya saja. Kemudian kita coba show database-nya. Apakah sudah ada tabel ini? Show tables. Nah, di sini sudah ada tabel ortu. Ada tabel admin, view daftar, tabel ortu, tabel pembayaran, tabel siswa, dan view verifikasi. Kemudian selanjutnya, ini kita keluarkan lagi. Untuk kita Ctrl C. Dan kita close. Kemudian di sini kita coba setelah hak akses kita berikan ternyata sudah berhasil dicobakan, usernya berhasil, hak aksesnya atau grantnya juga berhasil. Kemudian kita coba hapus lagi usernya. Kita masuk ke user root-nya, MySQL view root. Ini kita berhasil masuk. Kemudian kita coba hapus dengan cara itu revoke. Revoke all privilege. Privilege on Gimbal. Kita hapus semua hak aksesnya dari tabel Gimbal. From dari user Rashid. Local. Kemudian kita cobakan error. Prefill. Oh, oke. Ini tipe itu privilege itu L-nya cuma 1. Nah, di sini berhasil, query oke. Kemudian kita Ctrl C, kita keluar. Kemudian kita coba cek apakah akses tersebut sudah berhasil dihapus. Kita masuk ke user Rashid. Masukkan passwordnya Putri. Ini berhasil. Kemudian kita coba cek show database-nya. Apakah database bimbel tadi masih ada atau tidak? Nah, ternyata sudah tidak ada. Maka berhasil kita untuk melakukan penghapusan hak akses terhadap tabel bimbel dari user Rashid. Ini kita keluar lagi. Ctrl C, close. Nah, selanjutnya itu kita coba hapus usernya. Kita hapus user Rashid ini. Kita masuk lagi ke MySQL root-nya. MySQL root. Ini kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita drop usernya. Kita hapus usernya. Drop user Rashid. Localhost. Nah, di sini katanya berhasil, query oke. Kemudian kita coba lagi Ctrl C, kita keluar lagi. Kita coba masuk lagi ke usernya tadi, apakah sudah berhasil dihapus usernya atau tidak. Kita MySQL view Rashid. Oke.
Bukan passwordnya Putri. Nah, di sini katanya error, access denied for user katanya. Berarti di sini sudah berhasil. Kita mau hapus user tersebut. Karena di sini kita sudah berhasil pada php-admin kita melakukan fungsi group, having, group by, view, complex view, dan pada command prompt juga kita sudah berhasil untuk membuatkan user, memberikan hak akses, mencobakan hak akses tersebut, menghapus hak akses tersebut, dan juga menghapus user tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.